Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang dari, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Katakan, ku tak menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Ku tak mengerti, tetap berserah. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya Tanpa syarat, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku. Tetapkan hatiku untuk percaya Tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, Senangkan hatimu. Senang sekali, saya percaya bahwa
tentunya kita sudah lebih saling mengenal. Saya ingin membagikan prinsip firman Tuhan menang di masa sukar. Ya, kalau boleh saya memohon untuk layar di depan saya bisa mengikuti juga sesuai dengan apa yang ada, sekiranya bisa. Ya, oke. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua bersama-sama. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa kita ditentukan oleh Tuhan untuk menang di masa yang sukar? Ya, saya yakin sekali tidak ada goncangan, tantangan dan masalah yang didesain tanpa kita punya kesempatan untuk menang di dalamnya. Dan hari ini saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua, berapa banyak kita mau dapat mujizat yang besar? Boleh lambaikan tangan. Wow, semua kita dari wajahnya memang menginginkan mujizat yang besar. Sekarang salami sebelahnya dan katakan, selamat juga mengalami masalah yang besar. Ada amin saudara? Karena tidak pernah ada mujizat yang besar tanpa masalah yang besar. Tapi orang Kristen suka sekali dengan mujizat yang besar, tapi nggak mau punya masalah yang besar. Itu namanya apa saudara? Namanya mau dapat hasil tapi nggak mau ada prosesnya. Dan sebab itu hari ini atau sepanjang bulan ini kalau Bapak Ibu belajar di dalam prinsip menang di masa yang sukar, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan mendesain kita semua. Waktu kita mengalami masalah, pergumulan, tantangan, percayalah kita pasti akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ada amin Bapak Ibu semua? Coba lihat wajah sebelahnya, wajah masih dalam kesukaran atau wajah sudah mengalami kemenangan? Ya, saya yakin sekali bahwa kita semua tentunya ya sedang berada dalam satu proses. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat prinsip firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-11. Ya, terima kasih. Saya sudah bisa melihat yang di sebelah sini. Jadi tidak apa-apa yang di depan saya. Oke. Di dalam prinsip firman Tuhan kalau kita bisa dapatkan bahwa ayat ini judul perikopnya adalah bersabar dalam penderitaan. Ya, jadi memang dalam penderitaan kita mesti belajar kesabaran. Ya, nah coba kita melihat, saya ingin mengajak kita semua, bagaimana kita mengalami 4 prinsip kemenangan di dalam masa yang sukar atau tantangan atau goncangan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, bolehkah saya ajak Bapak Ibu untuk kita bisa membacanya bersama-sama. Ya, kalau kita sudah temukan, teknologi LED sudah menghadirkan ayat ini buat saudara, tapi semoga jangan sampai membuat jemaat Tuhan sampai bingung mau cari ayat Alkitab ada di mana satu hari kelak. Ya, oke, mari kita baca sama-sama. Karena itu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di GBI, tentara pelajar, lihat wajah sebelahnya, buat kita juga ternyata. Ya, apa yang dikatakan? Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat ke-10, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ada kalimat apa? Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang sudah melayani Tuhan. Jadi kita mesti melihat keteladanan mereka. Mengikut Tuhan selalu ada penderitaannya. Lalu pada ayat yang ke-11 sebagai ayat yang terakhir, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Jadi ternyata menarik sekali, orang yang mengalami penderitaan adalah orang yang berbahagia. Coba lihat wajah sebelahnya. Wah, memang ternyata kita semakin banyak penderitaan, semakin lemes sekali. Ternyata ada banyak masalah, kita disebut orang yang berbahagia. Wow, saudara luar biasa. Yaitu, mari kita baca. Mereka yang telah bertekun, kamu telah mendengar tentang siapa? Ketekunan Ayub. Karena Ayub adalah salah satu nabi yang menjadi contoh buat hidup kita. Siapa Ayub? Nanti kita akan belajar di dalamnya. Dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Mari kita baca sama-sama. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Semua kita yang mau mengalami ini katakan amin.
Saudara, Tuhan kita sangat penyayang dan penuh belas kasihan. Saya percaya itu adalah salah satu bagian yang kita perlu alami di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita bisa menemukan di dalam perjalanan kita akan menemukan bahwa ada masalah, ada goncangan, ada tantangan yang kita akan hadapi. Dan ini adalah pesan dari Rasul Yakobus kepada saudara dan saya sebelum Yesus akan datang kedua kali. Bahkan diulang 2 kali lagi. Karena mau datang 2 kali, diulang 2 kali. Yaitu apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa menemukan 4 prinsip bagaimana kita mengalami kehidupan menang di masa sukar atau penderitaan yang diizinkan dalam hidup kita. Saya mau ajak saudara melihat prinsip yang pertama dari ayat yang ke-7, karena firman Tuhan berkata, bersabarlah. Nah, poin yang pertama yang saya mau ajak saudara untuk belajar di dalamnya adalah, saudara-saudara di dalam menghadapi apapun, prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita adalah bersabarlah. Ya. Oke, hari ini coba kita katakan bersama saya, kesabaran. Jadi harus sabar. Coba hari ini saya mau ajak Bapak Ibu sekarang buka Alkitabnya. Yang bawa Alkitab masih yang tertulis seperti Pak Wahyudi. Atau buat saudara semua yang masih menggunakan teknologi gadget kita. Ya, tapi yang repot lagi saya lihat ada yang tidak bawa apa-apa. Nah, saya juga agak bingung jadinya. Ya, coba hari ini coba kita yang sudah bawa Alkitab, coba kita temukan ada berapa kata sabar dari ayat 7 sampai pada ayat yang ke-10. Ada berapa kali? Coba silakan saudara bisa membukanya. Tidak ada di dalam multimedia, jadi mau tidak mau harus buka. Ya, oke. Ada berapa kali? Saya berikan kesempatan karena saya sabar juga. Ya, ada berapa kata sabar di dalam ayat 7 sampai pada ayat yang ke-10. Oke, yang sudah temukan boleh angkat tangan. Berapa kali? Memang perlu kesabaran mencarinya. Ya, oke. Sudah temukan? Ada berapa kali? 4 kali. Memang luar biasa ya. Tim pelayan di tempat ini sudah dijawab oleh Pak Wahyu juga. Ada berapa kali? 4 kali. Ada di mana saja ayat tersebut? Di 7a, coba kita lihat. 7a ya, itu ada kata bersabarlah. Ya. Kemudian ada di ayat 7b, ya, itu kata sabar. Kemudian ada di ayat yang ke-8, ya, ada di ayat yang ke-8 ada kata apa? Bersabar. Kemudian ada di ayat berapa lagi? 10 kata apa? Kesabaran. Coba lihat semuanya ke depan. Ada 4 kata ini. Dengan kata sifat, kata kerja, ya, dan dengan kalimat yang berbeda-beda. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua. Kalau di dalam satu perikop yang tadi kita sudah baca, kalau ada kata diulang-ulang terus sampai berkali-kali, penting atau tidak? Penting. Sampai 2 kali, bukan 2 kali, sampai 3 kali. Bahkan sampai berapa? 4 kali. Kesimpulannya berarti Tuhan mau kita melihat bahwa prinsip yang pertama, kalau kita mau mengalami kemenangan di masa yang sukar, kita harus belajar kata yang pertama, yaitu apa? Kesabaran. Di dalam menghadapi berbagai hal, masalah dan pergumulan, ya, dan saya tahu apa yang dinamakan tantangan, bukan hanya sekedar di dalam pelayanan. Tantangan bisa terjadi juga di dalam keluarga kita. Tantangan bisa terjadi juga di dalam apa, saudara? Di dalam keuangan kita. Tantangan bisa dihadapi dalam berbagai aspek dalam hidup ini. Tetapi hari ini Tuhan memberikan satu pesan kepada kita semua. Belajarlah menjadi kekristenan yang sabar. Berapa banyak Bapak Ibu mau jadi Kristen yang sabar? Angkat tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Semua kita mau jadi orang yang sabar? Ada pertanyaan yang berikutnya lagi. Kalau kita mau sabar, saya mau katakan tidak perlu didoakan jadi orang sabar. Kenapa? Karena segera dijawab Tuhan. Kenapa saudara? Pulang dari tempat ini, Bapak Ibu mau jadi orang yang sabar? Pulang dari tempat ini,
Bapak Ibu akan diizinkan Tuhan, akan mengalami satu perjalanan, ya kan? Ada banyak hal, ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian, ada banyak orang yang bikin kita harus lebih sabar. Ada amin saudara? Alias ternyata orang ini menjadi ujian yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih sabar. Yang sudah menikah, coba lihat pasangan di sebelahnya. Pasanganmu dipakai oleh Tuhan untuk membuat hidupmu lebih sabar. Jadi ternyata saudara, ya nggak perlu didoakan supaya kita jadi orang sabar, tapi kesabaran itu akan menjadi sebuah proses yang kita akan alami dan kita akan ada di dalamnya dan kita akan berproses dan bagaimana kita mengalami kemenangan. Dan percayalah, kalau hari ini kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat salah satu buah roh dari 9 buah roh adalah, coba kita cek apakah sudah hafal buah roh. Pertama, apa? Kasih. 2, sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Ada kata apa? Kesabaran. Saya mau tanya, kalau sebuah pohon duren, pasti buahnya bukan rambutan ya? Kalau pohon duku munculnya apa? Buah apa? Rambutan. Enggak kan? Munculnya apa? Duku. Kalau saudara sudah terima Yesus, berarti Yesus ada di dalam dirimu sebagai benih. Berarti pohon kehidupanmu harus pohon kehidupannya siapa? Yesus. Berarti kesimpulannya apa? Kalau pohon kehidupan Yesus ada dalam dirimu, berarti salah satu buah yang ada dalam hidupmu, buah namanya pohon kan? Ada buah, yaitu salah satunya apa? Kesabaran. Nah anehnya banyak orang Kristen, ya kan? Benihnya Yesus, tapi keluarnya bukan Yesus. Ya, makanya ada banyak orang Kristen hari ini, ya, sepertinya apa saudara? Sepertinya dia punya benih Yesus, tapi kok munculnya bukan perilaku Yesus. Nah saya selalu percaya itu adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan, kita akan terus diproses supaya kita semakin berbuah-buah menjadi orang yang sabar. Ada amin saudara? Saudara, dalam peristiwa hidup ini ada banyak hal bisa berubah oleh karena satu kata, sabar. Kalau Bapak Ibu kurang sabar saja, ya untuk masuk parkir ke gedung ini, atau kurang sabar hanya beberapa menit, apalagi khususnya kami yang di Jakarta, ya kendaraan yang membawa kita belum tentu membawa ke rumah Tuhan, tapi membawa kita ke rumah sakit. Benar gak? Banyak peristiwa dalam hidup ini hanya karena kurang sabar. Ada banyak orang dalam hidup ini juga menginginkan sesuatu lebih cepat dan tidak mau belajar berproses di dalam kesabaran. Akibatnya apa? Akibatnya adalah dalam hidupnya seringkali banyak peristiwa yang seharusnya tidak terjadi, tapi dituai oleh karena kurang sabar. Saudara, kesabaran menjadi hal yang begitu penting. Saya belajar dalam hidup ini. Saya berikan latar belakang saya. Saya lahir dari keluarga Sumatera. Ya, istri saya Jawa Timur. Kami ketemu di Jakarta. Dan background keluarga saya dari keluarga besar. Ya, jadi saya lahir dari mama, ya, mama saya itu keluarga besar. Mama saya anak kelima dari 20 bersaudara. Jadi kakek dan nenek saya punya 20 anak. Saya punya 9 tante dan 11 paman. Berarti mama saya termasuk salah satu, berarti saya punya 8 tante. Kan mama saya salah satu anak wanitanya. Jadi ini adalah keluarga yang luar biasa sekali, lahir di Sumatera Utara. Kakek nenek saya begitu luar biasa, sangat produktif. Selama 20 tahun berturut-turut melahirkan anak. Ya, melahirkan anak. Ada yang mati. Berarti kesimpulannya lebih dari 20 tahun.
setiap tahun melahirkan satu. Dan 20 tahun berturut-turut, ya, itu melahirkan anak terus menerus. Ya, memang pada waktu itu belum ada hiburan soalnya. Jadi salah satu penghiburan adalah memproduksi anak. Ya, dan dalam proses kami, ya, mama saya anak kelima dari 20 bersaudara. Nah, ini kisah yang nanti saya akan lanjutkan di poin yang kedua. Akhirnya mama saya, ya, dilihat oleh, karena waktu itu masih belum mengenal Tuhan Yesus, dilihat bahwa nasibnya tidak baik. Harus diserahkan kepada orang tua angkat. Ya, kalau di keluarga Sumatera Utara, Medan, ya, tapi kalau lihat wajah saya sudah Medan lahir baru, saudara. Ya, dari kita bisa melihat bahwa, oh, katanya kalau nanti nggak diserahkan ke keluarga angkat, di keluarga Medan itu banyak sekali, ya, peristiwa-peristiwa seperti itu. Itu kayaknya nanti hokinya atau nasibnya akan jadi jelek. Ya, akhirnya mama saya diserahkan kepada kakek dan nenek angkat. Dan apa akibatnya? Mama saya tertolak, terluka, merasa seperti, maaf ya, anak pembawa, ya kurang lebih begitulah, ya, pembawa nggak bawa berkat, ya. Dan akhirnya mama saya menikah dengan papa saya. Saya lahir dengan artinya kami dua saudara. Jadi saya dengan kakak saya. Dan akhirnya papa mama saya pindah ke Palembang dan di sanalah mulai peristiwa pergumulan yang kami alami. Kenapa? Karena mama saya akhirnya mengalami tekanan depresi. Ya, mengalami depresi, kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tidak beruntung, dia merasa dia sepertinya dibuang, dia ditolak, dan akhirnya salah satu bagian yang sering kali mempengaruhi papa saya adalah dia menjadi orang yang curiga, menjadi orang yang negatif terus kepada orang lain, dan papa saya mengalami banyak sekali persoalan keuangan, dan ini menjadi masalah. Yaitu apa? Di saat suami istri tidak mengambil peran yang sama. Ya, suami jadi kepala, istri jadi apa? Penolong. Tapi ini kadang-kadang jadi terbalik, istri jadi kepala, suaminya jadi penolong. Ya, dan apa yang terjadi? Akhirnya kami mengalami keuangan yang hancur lebur, dan ini adalah satu proses kesabaran yang kami alami. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tahun 83. Jadi sudah berapa tahun? 34 tahun yang lalu. Dan Bapak Ibu mesti tahu, saya mengalami persoalan, pergumulan, masalah keuangan, berbagai hal. Kenapa? Karena fungsi keluarga yang tidak seimbang ini. Akibatnya apa? Saya belajar satu kata, sabar dalam proses. Saya mengalami mama saya sakit bertahun-tahun. Mama saya meninggal usia 49 tahun. Masih sangat muda sekali, tahun 1988. Dan Bapak Ibu bertanya-tanya, kira-kira usia Pak Seno? Nah, ya kira-kira kalau anak saya umur 18, silahkan boleh mengira-ngira. Ya, dan saya mengalami masa di mana ya berbagai pergumulan sampai puluhan tahun. Sepertinya nggak ada habis-habisnya. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua di ruangan ini, percayalah, persoalan, masalah, goncangan, tantangan, satu hari pasti berakhir. Ada amin? Saya mau berikan penghiburan kepada Bapak Ibu semua. Saya mengalami hampir kurang lebih 12 tahun lebih. Mama saya sakit, papa saya bangkrut, keuangan kami begitu sulit. Tapi saya belajar, tahun 83 sesudah saya lahir baru terima Yesus. Masih diizinkan Tuhan masa sulit sampai 8 tahun ke depan. Kan banyak orang kan kalau sudah terima Yesus mengalami banyak perubahan, keuangannya breakthrough, mengalami terobosan. Tapi saya diizinkan masih mengalami kesulitan. Tapi saya bersyukur hari ini. Justru di sanalah saya belajar dengan kata setia dengan proses. Belajarlah sabar. Dan pada waktu itu saya belajar terus setia melayani Tuhan. Melayani Dia. Sampai tahun 91, saudara tahu, ada waktunya Tuhan membawa perubahan. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Yesus. Hari ini saya bersyukur, saya menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Yang penting hidup pas. Pas mau keluar negeri, bisa. Pas mau menikah punya anak juga, bisa. Hidup ini yang penting pas. Jangan sampai pas-pasan. Ya, yang namanya pas itu seperti ukuran baju. Ya, ukuran baju ada 3 ukuran. Ukuran yang pertama S, singkatan dari sempit. Berkat Tuhan gak pernah sempit. Ada ukuran yang kedua namanya ukuran L, singkatan dari
longgar. Ya, terlalu longgar. Ya berkat Tuhan memang bisa juga, tapi kan nggak enak juga ya, terlalu longgar-longgar nggak pas banget. Kalau buat saya yang penting ukuran berkat Tuhan ukuran M. Muat. Harus muat pas, body fit. Pas. Makanya hari ini yang penting pas. Punya berkat bisa dinikmati. Ada amin Bapak Ibu semua? Jangan sampai berlimpah ruah, longgar banget berkatnya, tapi nggak bisa dipakai bajunya, saking longgarnya. Hari ini saya percaya dari wajah Bapak Ibu, wajah yang pas. Ada amin saudara? Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Prinsip yang pertama adalah belajar apa saudara? Sabar. Dan di waktu saya mulai mengalami proses, mari kita lihat di dalam ayat yang tetap di ayat yang ke-7b, dikatakan, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Prinsip yang kedua yang saya belajar untuk kita menang di masa yang sukar waktu kita mengalami goncangan, kenali musim dan waktu Tuhan dalam hidup. Amin Bapak Ibu. Kita mengalami ada masa kronos. Tahu kronos? Kronos itu adalah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan yang engkau lalui dalam kehidupanmu. Dan percayalah dari waktu-waktu yang engkau lalui ini ada yang disebut dengan waktu Tuhan. Inilah yang sering kita sebut dengan kata kairos. Kata kairos artinya apa? Artinya ada musim Tuhan yang akan diberikan dalam hidupmu. Kita mengalami ada musim apa dalam hidup ini? Ya, kalau saudara temukan ada musim apa yang kita alami? Di dalam dunia ini ada 4 musim, benar nggak? Musim apa? Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Indonesia berapa musim? 2 musim. Musim apa? Hujan, sama kemarau, keliru. Indonesia banyak musim. Musim duren, musim duku. Nah, dari wajah saudara saya bisa lihat ada banyak musim. Ya, ada musim lagi apa? Musim goncangan yang kita alami. Nah, dalam hidup ini kita bisa melihat ada banyak musim yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan saya menemukan di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan selalu ada musimnya. Saya mengalami, nah saya mau cerita kelanjutannya. Kemudian pada tahun 91 saya sudah mengalami perubahan, diberkati oleh Tuhan. Saya mulai bekerja, saya kuliah. Waktu itu kuliah saya nah kalau mau tanya kira-kira Pak Seno usia kuliahnya tahun berapa? Saya kuliah semester pertama tahun 86. Nah kira-kira sudah bisa punya gambaran ya. Mungkin jangan-jangan ada yang usianya masih ya di bawah kita ya Pak Wahyudi ya. Tapi kalau yang jam 6 ini kayaknya pasti di atas kita rata-rata. Ya saudara saya hanya beda 1 tahun dengan Pak Wahyudi. Tapi tampilannya beda, paket hemat ini. Wajah irit, umur agak boros Pak ya. Oke, nah saudara hari ini saya menemukan bahwa dalam perjalanan saya, di waktu saya melayani Tuhan, ya saya belajar setia, berproses di dalamnya. Dan saya tahu hari ini ada musim Tuhan di dalamnya. Ada waktu Tuhan yang mengizinkan buat saya. Saya mulai sejak lahir baru tahun 83, saya setia setiap setiap minggu, saya masih ingat sekali setiap Sabtu itu kami ada komsel. Ya, saya nggak tahu di sini istilahnya apa. Komsel juga Pak? Ya, ada komsel. Ada komunitas. Saya setia bawa orang, cari jiwa. Dan saya lakukan berminggu-minggu selama hampir 8 tahun. Terus saya lakukan. Dan saya bersyukur loh saudara. Apa yang kita tabur satu hari, musimnya kalau sudah datang akan tumbuh dan jadi. Dengan saya belajar setia. Waktu itu saya melayani di pelayanan SMA, anak-anak sekolah. Makanya sampai hari ini saya salah satu penatua di Abalef yang saya sangat komit kepada anak-anak para pendeta dan termasuk juga kepada anak-anak muda. Karena saya tahu gereja, kalau kita mau menjadi gereja yang satu hari dipakai oleh Tuhan, kita harus jadi gereja yang sangat concern dengan orang muda. Dan hari ini saya bersyukur, kenapa? Karena dalam perjalanan, di dalam musim-musim yang saya alami, dari saya setia dengan Komsel, pada tahun 90 lebih tepatnya atau 91, saya dipercayakan untuk memimpin pelayanan mahasiswa. Dan pada waktu itu di Jakarta, ya hampir semua orang tahu tentang pelayanan yang kami bangun dengan nama Gereja Speed. Ya dulu dikenalnya karena kita nggak pernah pakai nama Abalef.
pakai nama lokasi kompleks di Gunung Sahari yang hari ini ada 15 ruko. Tapi sekarang justru sudah nggak dipakai lagi. Ini kita mau bongkar, mau kita bangun 5 lantai untuk sekolah. Ya karena kami juga membangun sekolah yang sekarang muridnya ada 3.500. Ya dan kami selalu percaya sekolah adalah gereja masa depan. Ya kita harus bangun sekolah sebagai salah satu investasi kalau kita mau membuat perubahan di dalam sebuah kota. Nah, saudara, dalam perjalanan itu saya belajar dan saya bersyukur. Saya mulai melayani dan memimpin sebagai koordinator pelayanan mahasiswa waktu itu. Jadi gembala buat para mahasiswa. Dan kami pada waktu itu dikenal sebagai salah satu gereja yang mempelopori pelayanan orang muda. Ya, pada tahun 90-an. Dan pada hari itu, pada minggu-minggu itu, pada tahun-tahun itu kami melayani dan memimpin kurang lebih bersama-sama dengan saya ada 1000-an lebih mahasiswa pada tahun 90-an. Itu salah satu pelayanan yang terbesar di Jakarta pada waktu itu. Dan saya bersyukur sekali sejak saya belajar mengenali musim dan waktu Tuhan. Saya belajar melihat ada musim gugur yang kita pernah alami. Berapa banyak Bapak Ibu pernah mengalami musim gugur? Semua kita pernah mengalami. Ya, gugur dalam hal apa? Bisnis apapun gugur. Dagang bakso gugur. Gerobaknya hilang. Dagang somai, somainya habis, gak laku-laku saudara ya. Artinya apa? Ya dibuang-buang misalnya. Bikin apapun ada musimnya. Makanya kalau lagi ngalamin musim itu, belajarlah sabar. Kenapa? Karena satu hari musim Tuhan pasti datang dalam hidup kita. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Di waktu saya setia dengan pelayanan mahasiswa ini, ya dengan ribuan mahasiswa, kemudian saya merintis lagi pelayanan di Jakarta Barat. Kalau Bapak Ibu ke Jakarta di daerah Taman Anggrek, Central Park sekarang ini, itu daerah kampus itu rata-rata. Ya, kampus swasta banyak sekali di daerah Grogol. Dan kami mulai merintis di sana, memultiplikasi, dan hari ini saya melayani di 3 lokasi, walaupun saya bersama dengan seluruh penatua generasi yang pertama, karena saya adalah generasi kedua. Jadi generasi pertama ada 3 orang, kalau saudara kenal dengan nama Pak Edilio, Pak Samiton, kemudian juga Pak Sofyan, itu generasi yang pertama. Kemudian ditambahkan penatua impor Pak Jeff Hammond. Pak Jeff Hammond dalam bahasa Indonesianya sebutannya Joko Harmono. Itu sebutan dari Pak Timotius Arifin soalnya. Ya, dan generasi kedua adalah saya, ada 3 orang, jadi ada 6 orang. Sampai hari ini kami menjadi apostolic team yang mengayomi 18.000 jemaat yang ada di Jabodetabek. Dan saya belajar, tapi kami punya wilayah yang kami langsung gembalakan. Nah, saya mengembalakan daerah Jakarta Barat. Kenapa? Ya, namanya Barat ya, mirip negara Barat mungkin. Ya, dan itu banyak sekali mahasiswa, orang muda, dan pengembalaan yang bersama dengan saya. Nah, kami memulai dari ratusan orang, merintis sekitar 20 tahun yang lalu, dan saya bersyukur sekali, waktu Tuhan luar biasa. Saudara masih ingat? Tahun 98 ada apa? Kerusuhan. Dan saya dengar gereja di tempat ini juga pernah mengalaminya 2 tahun sebelumnya ya, betul ya? 96 atau 95, 96 ya Pak ya? Oke, kita pernah mengalami di dalamnya. Dan kita juga mengalami di Jakarta, tapi mungkin tidak seberat yang ada di sini. Tapi saya bersyukur loh. Tahun 98, saya mulai merintis, tahun 95 jemaat itu kurang lebih 500. Tapi saudara tahu, tahun 98 terjadi kerusuhan, jemaat menjadi 1.500. Kesimpulannya apa? Ada aniaya, jemaat Tuhan lebih mencari Tuhan. Ada amin saudara? Tapi dari wajah kita kan gak mau dong dianiaya terus. Baru cari Tuhan. Ya karena orang Kristen begitu ya, anak-anak Tuhan. Ngalamin masalah dulu baru cari Tuhan. Gak ada masalah pun harusnya juga cari Tuhan terus. Ada amin saudara? Dan kami belajar, saya belajar dari 1.500 kami mulai merintis. Dan inilah waktu Tuhan. Dalam proses hampir sampai tahun 2005 waktu itu saya masih ingat sekali. Dan sampai hari ini kami mengembalakan di dalam tim kepemimpinan bersama dengan saya. Ya, itu ada kurang lebih 4.500 jemaat di dalamnya. Hari ini saya percaya waktu Tuhan segera datang buat GBI, tentara belajar. Ada amin saudara? Tuhan mau lakukan perkara-perkara yang besar. Belajar setia dengan waktu yang kita jalani ini. Dengan kesabaran dan percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Tepat pada waktunya. Waktu Tuhan itu hanya Tuhan yang tahu.
tapi belajar setia jalani. Dan saya belajar di dalamnya. Belajar apa lagi? Saya belajar untuk lakukan ini. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kelihatannya yang kita lakukan hal yang sederhana. Jadi usher. Jadi apa lagi? Pendoa. Jadi orang yang melayani di dalam apa? Di panggung. Jadi orang yang setia duduk di tempat ini. Tapi saya mau beritahu. Tidak pernah ada orang yang menabur. Tidak pernah menuai. Di waktu Bapak Ibu belajar setia menabur. Maka satu hari engkau pasti menuai yang terbaik. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian, musim gugur kita bisa alami. Tapi musim semi percayalah pasti datang dalam hidup kita. Amin. Musim semi bicara tentang apa? Apa aja yang kita bikin jadi. Apa yang kita bikin jadi. Nah tapi Tuhan juga izinkan lagi kadang-kadang kita ngalamin lagi musim gugur. Ya kan? Ada banyak yang kita buat kayaknya belum jadi. Nggak apa-apa, belajar sabar lagi. Karena satu hari Tuhan akan berikan yang terbaik. Saya bersyukur sekali dalam sharing dengan Pak Rubin Adi di waktu Mekarwangi dibangun sekitar berapa tahun yang lalu. Ada satu kesempatan kami ngopi-ngopi di Jakarta dengan Pak Yosia Abdi Saputra. Dan bersama dengan juga Pak Rubin, ya, dan saya tahu mereka juga pribadi-pribadi yang melayani, karena saya juga melayani di Surabaya, waktu itu salah satu gereja yang paling besar, yang kita tahu gereja yang memang punya kasih karunia bangun gedung. Ya, dan saya tahu bahwa ini adalah musim Tuhan buat gereja yang dipimpin oleh Om Julius Ishak, Pak Rubin Adi, dalam satu proses, ya khususnya di Mekarwangi di Bandung. Saya bisa melihat waktu melayani di gereja ini seperti memang sebuah proses kesetiaan dengan musim-musim yang ada. Dan hari ini bersyukurlah karena Tuhan memberkati gereja ini dengan luar biasa. Kenapa saudara? Karena musim Tuhan sudah datang. Hari ini dari wajah saudara kelihatannya memang sudah musim Tuhan datang. Ya, jangan sampai musim gugur terus tapi ada musim semi dalam hidup kita. Prinsip yang ketiga, di waktu kita mau mengalami kemenangan di masa yang sukar, hal yang ketiga yang kita perlu lakukan adalah belajar untuk apa? Kalau kita temukan, janganlah bersungut-sungut di dalam ayat yang ke-9. Ya dikatakan, jangan bersungut-sungut dan jangan kita mempersalahkan. Seringkali di waktu kita mengalami masalah, goncangan, kita seringkali mengalami apa saudara? Kita seringkali bersungut-sungut, kita seringkali menyalahkan orang lain. Coba bersungut-sungut. Ya saudara tahu bersungut-sungut itu seperti bimoli. Saudara tahu bimoli? Bibir monyong sekali. Ya atau bibir monyong 5 cm. Ya bibir sama hidung balapan. Nah itu tahu bibir sama hidung balapan? Coba gimana bibir sama hidung balapan? Mengeluh terus. Tidak pernah bersyukur. Belajar bersyukur. Salah satu dosa dari 5 dosa bangsa Israel apa? Bersungut-sungut. Salah satu dari dosa itu membuat 23.000 bangsa Israel mati di padang gurun. Karena salah satu dosa itu. Saudara tahu, belajar hari ini, prinsip yang ketiga yang hari ini saya mau ajak kita, belajarlah bersyukur. Ada amin Bapak Ibu semua? Berapa banyak kalau yang bersyukur? Tanda bersyukur selalu apa? Tanda bersyukur selalu apa? Angkat tangan. Benar gak? Bersyukur kan? Coba kita bersyukur dong saudara. Hari ini angkat tangan kita tinggi-tinggi, bersyukur sama Tuhan. Bapak Ibu bisa bersyukur gak? Bersyukur walaupun keuanganmu lagi punya banyak masalah. Bersyukur walaupun apa saudara, kesehatanmu mengalami gangguan. Bersyukur walaupun engkau sudah setia tapi kayaknya belum kelihatan jawabannya. Tetap engkau belajar setia melayani Tuhan dalam kehidupanmu. Tapi belajarlah bersyukur. Coba sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau saudara hari ini engkau angkat tangan, percayalah Tuhan pasti. Tuhan pasti. Tuhan pasti. Lebih keras lagi. Tuhan pasti turun tangan untuk menolong, memberikan yang terbaik buat kehidupanmu. Saudara hari ini belajarlah bersyukur. Jangan terlalu banyak turun tangan terus. Tuhan yang angkat tangan lihat kita. Tapi belajarlah angkat tangan. Tuhan pasti turun tangan memberkati kita. Ada amin saudara? Hari ini juga jangan suka kita nyalain orang lain. Ya ingat baik-baik, suka nyalain orang lain itu seperti pistol. Ya, 2 jari ke orang lain, 3 jari ke diri sendiri. Ya, makanya sebenarnya kalau kita, oh ada yang pintar loh sesudah dengar khotbah ini, langsung 5 jari ke orang lain. Pas 5 jari ke orang lain, 1 tangan buat dirimu sendiri. Benar gak saudara? Makanya hari ini saya percaya, belajar selalu responi dengan karakter Tuhan. Belajar bersyukur dan berserah. Itu prinsip yang ketiga.
Yang keempat, saya suka dengan kalimat ini, yaitu apa? Belajarlah menjadi orang yang apa saudara? Lihat ayatnya, tadi udah benar tuh. Ya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Berapa banyak Bapak Ibu engkau orang berbahagia? Ya, yang gak angkat tangan berbahaya saudara. Ya, tapi engkau orang yang berbahagia. Siapa sih orang yang berbahagia? Orang yang sabar. Siapa sih orang yang berbahagia? Yang mengenali waktu-waktu dan musim Tuhan. Siapa sih orang yang berbahagia? Orang yang apa lagi saudara? Yang bersyukur dan berserah sama Tuhan. Tidak bersungut-sungut, jangan suka nyalain orang lain, nyalain Tuhan. Ya, oh itu tadi saya lupa tuh. Kita suka nyalain apa? Ya, nyalain Tuhan, nyalain orang lain, nyalain situasi. Dan yang paling repot, nyalain diri sendiri. Karena kalau dia nyalain diri sendiri, kadang-kadang gak bisa ditolong lagi. Yaitu apa saudara? Ya, minum baygon, glek. Minum baygon, bye-bye and gone. Ya, atau main ayunan pakai tali, tapi di leher saudara. Ya, itu namanya nyalain diri sendiri. Jangan, belajar hari ini saudara bersyukur dan berserah. Tapi yang terakhir, firman Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang bertekun. Ya, kasih tahu sebelahnya, makanya dengar khotbah hari ini, bertekun juga. Ya, ada amin saudara? Ya, bertekun sampai apa? Akhir. Ini namanya apa? Proses di mana kita akan belajar seperti Ayub. Coba lihat semuanya. Ayub itu melayani Tuhan enggak? Halo? Ayub itu orang saleh enggak? Ayub itu orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan enggak? Bahkan dikatakan, bagus banget loh. Dikatakan ya, saya suka salah satu ayat yang Ayub itu adalah apa? Tiap hari itu dia persembahkan korban, dia doain anak-anaknya. Bagus banget loh. Maka anak-anak kita itu harus didoakan saudara. Ya, dan dikatakan apa? Dia mengasihi Tuhan, orang saleh. Sampai iblis itu keliling-keliling, dia nanya sama Tuhan, Tuhan boleh gak cobai orang ini? Namanya Ayub. Makanya hari ini ada buku yang berjudul Why Bad Things Happen to Good People. Kenapa banyak peristiwa yang jelek menimpa justru kadang-kadang kepada orang yang baik. Ya, saudara mau jadi orang baik, orang jahat? Gak mau kan? Orang jahat kan, mau jadi orang baik. Tapi kadang-kadang udah baik kok diizinkan Tuhan sih. Dan ada banyak orang bilang begini, ada saudara saya, ada teman saya, ada tetangga saya, ada keluarga saya. Jahat banget, udah didoain, gak mati-mati loh Pak. Malah makin diberkati Tuhan. Malah lebih luar biasa, kelihatannya begitu. Tapi ada Pak yang udah ikut Tuhan, ada di gereja, udah pelayanan, udah habis-habisan, tapi hidupnya masih begitu aja. Nah hari ini belajarlah prinsip Ayub. Berapa pasalnya Ayub? Yo, udah lulus sekolah belum nih? Kalau enggak ikut STT Karisma. Hah? Berapa pasal? 42 pasal. Pasal pertama isinya apa? Kalau kisah cerita nih. Pasal 1 itu hidup bahagia. Karena kisah tentang Ayub. Masuk pasal 2, mules. Kenapa? Penderitaan. Pasal 2 sampai pasal berapa? 41. Baru pasal 42, kebahagiaan lagi. Jadi berapa pasal penuh penderitaan? 40 pasal. Coba lihat wajah sebelahnya, sudah 40 pasal belum? Ya, yang namanya ngalamin persoalan, masalah, tantangan, goncangan. Ayub itu ngalamin begitu banyak masalah dalam hidupnya. Tapi hari ini mari kita lihat bagaimana dia belajar bertekun sampai akhir dan apa yang Tuhan berikan dalam hidup dia. Coba kita lihat Ayub pasal yang ke-42. Ya, dan firman Tuhan mengajar kepada kita sebagai ayat terakhir yang saya ingin bagikan kepada saudara. Kalimat yang berjudul keadaan Ayub dipulihkan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-10. Saya sudah membuatkan juga ini buat saudara semua. Yuk kita baca sama-sama. Tadi kita baca Yakobus 5, sekarang kita akan baca sebagai penutup di dalam Ayub pasal yang ke-42. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ada amin saudara? Sesudah Ayub belajar sabar, Ayub belajar menantikan waktu Tuhan. Benar gak? Dia perlu 41 pasal loh, itu waktunya panjang banget. Dia harus bertekun sampai akhir, dia kadang-kadang bersungut-sungut, dia suka nyalain orang lain. Tapi hari itu dia belajar saudara, bagaimana dia mengalami pemulihan. Yuk kita baca, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, saya percaya salah satu kalau kita mau mengalami pemulihan harus banyak doa.
dan minta orang juga doain kita. Makanya saya selalu kemana-mana, saya selalu bilang, aduh tolong doakan saya juga berdoa buat kamu. Ya, dan dikatakan dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali? 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Saudara mau hari ini diberkati Tuhan 2 kali lipat? Saudara mau? Kasih tahu sebelahnya, selamat menikmati perjalanan Ayub. Nah itu yang kurang enak saudara. Ya, mau dapat berkat 2 kalinya, tapi nggak mau prosesnya. Ya, lalu dikatakan pada ayat yang ke-11, saya bacakan kepada saudara. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama. Biasa, kalau mulai diberkati orang lama mulai datang. Kalau lagi susah orang lama hilang. Nah itu yang kita alami, ya kan? Lalu dikatakan apa? Dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia apa saudara? Uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ayat 12, yuk kita baca sama-sama. Dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidup yang dahulu. Ia mendapat berapa? 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ayat yang 13 saya bacakan. Ia juga mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berapa anak Ayub semuanya? Keliru. Berapa anak Ayub semuanya? 20. Karena yang 10 mati. Bapak Ibu saya mau tanya, punya anak 1 aja luar biasa pergumulannya. Benar gak saudara? Tapi Ayub ngalamin anaknya mati 10-10-nya. Salah satu survei mengatakan tingkat stres tertinggi di dunia kalau orang alami adalah kehilangan yang paling dicintai. Dan ini anaknya mati 10-nya. Jadi kalau stresnya 1000 itu sampai apa? 10 kali 100. 1000. Ya kan? Dan apa yang terjadi? Tuhan kasih berkat lagi. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Percayalah apa yang dirampas suatu hari akan digantikan oleh Tuhan. Dan kemudian dikatakan pada ayat yang berikutnya lagi, saya bacakan, dan anak perempuan yang pertama, ini unik ya, kenapa harus anak perempuan? Maka ini satu berita yang saya mau beritakan pada para ibu-ibu di ruangan ini, para wanita, ada berita yang gembira, karena di keluarga Ayub, wanita dipandang sama persis nilainya dengan pria. Di dalam bangsa Israel kau selalu temukan, selalu wanita itu jarang dicatat. Jarang disebut. Kenapa? Karena itu lebih banyak kepada pria. Tapi di keluarga Ayub luar biasa sekali. Dikatakan anak pertama bernama Yemima. Artinya kekasih Allah. Yang kedua namanya Kesia. Banyak nama cucu kita namanya apa? Atau anak kita? Kesia, Yemima. Dan dikatakan apa? Yang ketiga keren. Tapi yang gak keren belakangnya hapuk. Nah itu yang ribet. Ya, jarang-jarang saya ketemu orang tua kasih nama anaknya keren, belakangnya hancur men. Ya, hapuk, mirip kerupuk. Ya, keren kerupuk. Nah, nggak ada yang kasih namain. Tapi ternyata ayat 15, yuk kita baca sama-sama. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub. Ternyata 3 anaknya jadi Miss Putri Indonesia. Ya, atau jadi Miss Israel pada waktu itu. Begitu luar biasa. Dan dikatakan mereka diberi, nah ini berita gembira buat para wanita. Diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Jadi Ayub itu prototipe seorang ayah, seorang suami yang luar biasa. Dia memperlakukan baik anak pria dan anak wanita setara dan senilai. Itu luar biasa. Padahal zaman itu tidak seperti itu. Ya, lalu kemudian pada ayat yang berikutnya lagi, ayat 16, 2 ayat terakhir, yuk kita baca sama-sama. Sesudah itu Ayub masih hidup. Yang mau bacanya lebih keras, 140 tahun lamanya ia melihat, ini kabar gembira, bukan katarak. Dia masih bisa lihat anak-anaknya, cucunya sampai keturunan yang keempat. Luar biasa Bapak Ibu semua. Mau kita mengalami ini? Kita tutup. Maka, nggak enak ya belakangannya. Maka, kok lemes sih? Maka, matilah Ayub, emang mesti mati kan satu hari. Tua, lanjut umur, koma. Banyak penyakit, banyak persoalannya, meninggalkan banyak hutang waktu mati. Begitu? Tidak. Makanya kalau mati jangan pakai koma. Coba lihat wajah sebelahnya, wajah koma atau wajah titik.
Saudara, luar biasa. Ini namanya orang berbahagia. Saudara mati karena memang secara fisik sudah tua dan lanjut usia. Titik. Hidup yang berbahagia bukan koma. Meninggalkan persoalan, meninggalkan masalah, meninggalkan pergumulan buat anak-anaknya. Makanya hari ini jadi orang berbahagia, tua, lanjut usia, mati, titik. Kenapa? Artinya hidupmu menjadi berkat, membawa warisan yang terbaik buat anak-anak dan cucumu. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Yesus. Saudara, hari ini apakah kita mau bertekun sampai akhir? Apakah kita mau setia dengan proses goncangan dan penderitaan yang kita alami? Berapa banyak hari ini yang mau katakan, Tuhan, saya mau. Kalau engkau rindu hari ini, saya undang kita berdiri bersama-sama. Dan kita datang kepada Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita semua mengalami apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang sedang mengalami musim gugur. Atau di antara kita yang sedang mengalami masa-masa kita sedang diuji dalam kesabaran. Apakah di antara kita yang hari ini kita seringkali masih bersungut-sungut dan kadang kita menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang di atas kita, menyalahkan orang di samping kita. Tapi atau hari ini kita berkata, Tuhan, saya mau belajar menjadi orang yang bersyukur dan berserah. Saya mau belajar sabar. Saya mau belajar untuk setia dengan waktu Tuhan. Dan saya mau belajar bertekun sampai akhir. Ada amin, saudara? Mari hari ini berapa banyak kita yang mau. Taruh tangan kita di hati dan satu tangan engkau angkat. Mari katakan bersama-sama. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari,
Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.